bahwa koperasi desa nanti juga akan dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga surya atau surya panel, yang solar panel yang akan nanti juga bisa menjadikan desa-desa menjadi swasembada energi. Kita pangan ada dua, yang satu optimalisasi kita sudah produksi lebih, tapi yang kedua kan kita harus membangun lahan yang baru, sawah yang baru. Usai melakukan serah terima jabatan, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan akan langsung tancap gas melakukan langkah percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Ferry, selain menjadi motor penggerak ekonomi, nantinya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bakal menjadi motor program swasembada energi melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya alias PLTS atau solar panel. Untuk tahap awal, pihaknya akan berfokus pada operasionalisasi Kopdes Merah Putih yang sudah diresmikan Presiden Prabowo. Mulai dari gerai, toko, apotik, klinik, gudang logistik hingga usaha simpan pinjam. Kegiatan ini nantinya juga akan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan yang ada di masing-masing desa. Bahwa koperasi desa nanti juga akan dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga surya atau surya panel, yang solar panel yang akan nanti juga bisa menjadikan desa-desa menjadi swasembada energi. Dan tetapi itu tahap berikutnya. Tapi yang sekarang kami akan berfokus kepada 6 kegiatan, jadi gerai toko, apotik desa, klinik desa, kemudian gudang, logistik, dan kita ke informasi pertama pemirsa, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan Presiden meminta jajaran Kabinet Merah Putih untuk mempercepat pelaksanaan seluruh program dan tidak terhambat alasan administratif maupun regulasi. Dalam sektor pangan, pemerintah berfokus pada 2 agenda besar, yakni optimalisasi lahan pertanian yang sudah berproduksi dan pembangunan lahan baru untuk sawah. Pembangunan lahan ini termasuk di wilayah Wanam Papua, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan juga wilayah lainnya. Selain pangan, percepatan juga akan dilakukan pada program Koperasi Desa Merah Putih. Tidak hanya itu, hal serupa juga berlaku untuk program Kampung Nelayan atau Desa Nelayan yang tahun ini ditargetkan mencapai 100 desa. Nah, kita pangan ada dua, yang satu optimalisasi kita sudah produksi lebih, tapi yang kedua kan kita harus membangun lahan yang baru, sawah yang baru. Seperti di Wanam, ya, di Sumatera Selatan, di Kalimantan Tengah, dan lain-lain. Nah, khusus Wanam tadi sudah dibangun jalan, pelabuhan sudah hampir jadi, tapi kita akan segera menyelesaikan soal tata ruangnya. Ya, kan itu ada kawasan, sudah di Timdu, sudah ada tata ruang untuk segera kita akan selesaikan percepatan perubahan fungsinya, satu. Nah, kemudian yang kedua, Koperasi Desa Merah Putih juga harus segera agar sampai akhir tahun ini bisa berjalan dengan cepat. Yang ketiga, Kampung Nelayan atau Desa Nelayan. Ya, tahun ini direncanakan 100 desa nelayan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menjaga disiplin fiskal dengan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2026. Purbaya memastikan berbagai program strategis pemerintah seperti pangan dan pendidikan diharapkan akan mendorong belanja ekonomi pemerintah dengan cepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan RAPBN 2026 dirancang untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal, disiplin anggaran sekaligus berpihak kepada rakyat. Dalam pidato serah terima jabatan sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menekankan arah kebijakan RAPBN 2026 tetap fokus pada ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, perluasan layanan kesehatan serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Menurut Purbaya, belanja negara harus efektif, bermanfaat langsung bagi masyarakat,
dan mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Prinsip kehati-hatian juga akan dijaga agar APBN tetap sehat dan kredibel dalam menopang pembangunan. Purbaya pun memastikan setiap rupiah uang rakyat yang dikelola pemanfaatannya harus digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. RAPBN 2026 dirancang untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal yang disiplin sekaligus berpihak kepada rakyat. Fokus utamanya diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan. Dalam RAPBN 2026, pendapatan negara ditargetkan sebesar 3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8% dibandingkan Outlook 2025. Sementara belanja negara direncanakan mencapai 3.786,5 triliun atau naik 7,3% dari Outlook 2025. Sementara defisit anggaran diproyeksikan sebesar 2,48% terhadap PDB dengan kebutuhan pembiayaan 638,8 triliun rupiah. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pemirsa, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengungkapkan pagu tahun anggaran 2025 bertambah menjadi 5,27 triliun rupiah usai pos blokir anggaran resmi dibuka Kementerian Keuangan. Dengan demikian, Kementerian PKP mendapatkan anggaran mencapai 1,82 triliun rupiah dari hasil buka blokir. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengungkap pagu tahun anggaran 2025 bertambah menjadi 5,27 triliun rupiah usai pos blokir anggaran resmi dibuka Kementerian Keuangan. Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didik Hoirul menjelaskan bahwa pembukaan blokir itu telah efektif pada awal semester 2 2025, di mana semulanya pagu anggaran Kementerian PKP ditetapkan sebesar 3,45 triliun rupiah. Dengan demikian, Kementerian PKP mendapatkan anggaran mencapai 1,82 triliun dari hasil buka blokir. 0,61, kemudian restrukturisasi 3,45 triliun. Ini sudah dilakukan pembukaan blokir secara optimal di EDP sebelumnya pada tanggal 21 Juli sehingga anggaran PKP 5,27 triliun. Namun masih ada blokir berjalan dinas sebagai blokir mandatori wajib 539,54 triliun. Nah, ini sudah terrealisasi saat ini 28,42% atau 1.345,69 triliun. Didik menjelaskan bahwa hingga saat ini realisasi anggaran Kementerian PKP baru sebesar 28,42% atau sebesar 1,34 triliun. Namun pihaknya optimistis serapan anggaran bakal terus terakselerasi sepanjang paruh kedua. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di IDX First Session Closing.